Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Azahra dengan NIM 2511476. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas artikel dengan judul Analisis Peran UU ITE dalam mengawasi dan menangani tindak penipuan pada platform marketplace di Indonesia serta relevansinya dengan agentik AI. Pada saat ini, perkembangan teknologi digital sudah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, terutama dalam kegiatan jual beli. Kalau dulu kita harus datang langsung ke tokonya, sekarang kita bisa beli berbagai kebutuhan kita hanya dengan melalui smartphone. Kehadiran marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga yang lain-lain membuat proses transaksi kita menjadi lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul juga berbagai permasalahan baru, yaitu salah satunya adalah meningkatnya kasus penipuan di dalam transaksi online. Semakin banyak orang yang menggunakan internet dan juga marketplace, semakin besar pula peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan berbagai cara yang semakin canggih. Berdasarkan pada data APJII tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 221 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas digital masyarakat Indonesia sangat tinggi. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Akan tetapi, di sisi lain juga meningkatkan resiko kejahatan siber, khususnya pada penipuan di marketplace. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk penipuan yang sering terjadi di dalam transaksi marketplace. Yang pertama adalah penjual fiktif dan juga barang yang tidak dikirim. Modus ini biasanya dilakukan dengan menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Korban yang tergiur kemudian melakukan pembayaran. Namun, setelah uang dikirim, penjual itu akan menghilang dan barang tidak akan pernah diterima oleh pembelinya. Bentuk yang kedua adalah barang tidak sesuai dengan deskripsi atau barangnya itu palsu. Di dalam kasus ini, konsumen memang menerima barang yang dibeli, akan tetapi kualitas, ukuran, dan juga spesifikasinya berbeda dengan yang ditampilkan di dalam iklannya. Bahkan tidak jarang konsumen menerima barang tiruan yang kualitasnya itu jauh lebih rendah. Bentuk yang ketiga adalah phishing atau peretasan akun, yang dimana pelaku itu biasanya mengirimkan tautan palsu yang menyerupai situs resmi marketplace. Ketika korban memasukkan data akun, password, atau kode OTP yang diterima, informasi tersebut langsung dicuri dan juga digunakan untuk mengambil alih akun korbannya. Kemudian, yang keempat adalah transaksi di luar sistem marketplace. Pelaku meminta pembeli untuk melakukan transfer langsung ke rekening pribadi dengan alasan tertentu, yang berakibat pembeli kehilangan perlindungan dari sistem marketplace dan juga beresiko menjadi korban penipuan. Untuk mengatasi berbagai bentuk penipuan tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal sebagai UU ITE. UU ITE ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara online. Salah satu pasal yang paling relevan adalah pasal 28 ayat 1, yang mana mengatur mengenai penyebaran informasi tidak benar atau menyesatkan yang akan mengakibatkan kerugian pada konsumen di dalam transaksi elektronik. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online karena sebagian besar modus penipuan itu diawali dengan pemberian informasi yang palsu kepada calon pembelinya. Selain itu, terdapat juga pasal 5 UU ITE yang mengakui informasi dan juga dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Hal ini sangat penting karena
Hampir setiap aktivitas transaksi online meninggalkan jejak digital seperti bukti transfer, riwayat transaksi, percakapan chat, email, maupun tangkapan layar. Kemudian, ada di dalam pasal 26 yang mana berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pasal 30 yang mengatur akses ilegal ke dalam sistem elektronik dan juga pasal 35 yang mengatur manipulasi data elektronik. Secara teori, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU ITE sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani kasus penipuan di dalam marketplace. Namun, di dalam praktiknya, implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang pertama ialah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Banyak pelaku yang menggunakan identitas palsu, nomor telepon yang sudah tidak terdaftar, rekening orang lain, atau alamat fiktif sehingga proses pelacakan menjadi lebih sulit. Hambatan kedua ialah rendahnya tingkat pelaporan dari korban. Banyak korban yang memilih untuk tidak melapor karena menganggap proses hukum itu terlalu rumit, terlalu memakan waktu, ataupun nilai kerugiannya itu dianggap tidak terlalu besar. Hambatan yang ketiga ialah keterbatasan kemampuan digital forensik aparat penegak hukum. Padahal, di dalam kasus kejahatan siber, kemampuan untuk mengumpulkan data dan juga menganalisis bukti digital itu sangatlah penting. Selain itu, masih terdapat masalah koordinasi antar lembaga dan juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak serta perlindungan hukum yang mereka miliki. Untuk menganalisis efektivitas UU ITE ini, di dalam pembahasan ini menyebutkan menggunakan teori efektivitas hukum dari Surjono dan juga Sukanto, yang mana menurut teori tersebut, efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan juga fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Yang mana dapat kita lihat bahwa hambatan terbesar saat ini justru berasal dari faktor penegak hukum, sarana pendukung, serta rendahnya literasi digital dari masyarakat itu sendiri, yang artinya masalahnya bukan hanya pada regulasinya saja, tetapi juga pada pelaksanaan dan juga kesiapan sumber daya manusianya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi terbaru yang disebut dengan Agentic AI. Agentic AI ini adalah sistem kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan dan juga menjalankan tugas secara lebih mandiri. Berbeda dengan AI biasanya yang kita ketahui, yang mana hanya merespon perintah penggunanya. Agentic AI ini dapat merencanakan langkah-langkah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam konteks marketplace, teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu mengurangi penipuan di marketplace. Misalnya, Agentic AI dapat melakukan deteksi penipuan secara real time. Dengan memantau aktivitas transaksi yang mencurigakan, AI dapat mengenali pola perilaku yang tidak wajar dan juga memberikan peringatan lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Selain itu, Agentic AI juga dapat membantu pengumpulan bukti digital secara otomatis, yang mana sistemnya nanti dapat menyimpan data, mencatat waktu kejadian, serta menjaga keaslian bukti sehingga lebih mudah digunakan di dalam proses hukum nantinya. Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi konsumen, misalnya dengan memberikan peringatan apabila terdapat indikasi penipuan atau menjelaskan resiko dari suatu transaksi yang dianggap mencurigakan. Namun, Agentic AI juga memiliki sejumlah resiko. Teknologi ini dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk membuat akun palsu dalam jumlah yang besar, menyusun pesan penipuan yang lebih meyakinkan, maupun lakukan serangan phishing yang lebih personal dan sulit untuk dideteksi. Selain itu, muncul juga persoalan mengenai akuntabilitas hukum. Jika suatu sistem AI ini melakukan kesalahan dan juga merugikan pengguna, siapa yang harus bertanggung jawab?
Dan apakah pengembangan sistem menyediakan platform atau pihak lain? Masalah lainnya ialah kurangnya transparansi ketika sebagian sistem AI bekerja seperti black box, sehingga sulit menjelaskan bagaimana suatu keputusan itu dihasilkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaan teknologi AI, khususnya pada agentic AI, dalam transaksi elektronik dan juga penegakan hukum. Selain pembaruan regulasi, diperlukan juga peningkatan kemampuan aparat di bidang digital forensik, penguatan kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber, dan juga peningkatan literasi digital masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa UU ITE ini memiliki peran yang sangat penting di dalam menangani penipuan marketplace di Indonesia. Namun, efektivitasnya itu masih perlu ditingkatkan lagi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan juga pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Agentic AI dapat menjadi solusi yang sangat potensial di dalam mendukung pengawasan dan juga penegakan hukum di era digital ini. Akan tetapi, penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.